dia tuh pergi dan gak lama, sekitaran udah jarak lumayan cukup jauh dari si rumah ibu ini, itu nongol lagi cuy, gadis yang nakut-nakutin si anak kecil tersebut. Dia jalan nembus salah satu belantara hutan, jalan terus. Di sepanjang perjalanan ini dia dihadang dengan sosok genderuwo yang nyeremin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini cuy, gue bakal nerusin cerita tentang si Asep yang ke Merapi nih. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu juga yang pengen ngeliat gua vlog, lu bisa subscribe di channel Samsul Petualang ya. Channelnya ada di bawah ini nih, gua bakal kasih lihat. Dan buat lo yang mau ikutan lompat trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik coy. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal ngejawabin pertanyaan yang sering banget nih. Kalau kemarin kan kayak, bang lu rokok lu apa gitu. Nah sekarang tuh ada yang pertanyaan kayak, bang caranya nggak takut itu gimana gitu. Ya gue pun susah ngasih tahu ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika gue naik gunung nggak takut itu karena gue dibarengi dengan tim-tim yang memang suka bercanda. Maksudnya tiap gue jalan nih sama mereka, mereka tuh ada aja kekonyolan, entah dari gue atau dari teman-teman gue gitu. Jadi ketika lu takut, suges lu takut itu akan kalah gitu sama mereka-mereka yang suka ngehibur lu. Makanya ketika lu naik gunung itu wajib dengan tim-tim yang lucu. Ya walaupun tim-tim gue ini dibilang berisik mah berisik, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Dan selama ngawal orang atau cewek itu jarang banget nemuin sesuatu hal yang mistis. Jadi ya balik lagi ke tim lu sendiri gitu. Dan kalau misalkan bang gini, wah nantangin dan lain-lain, kalau gue sih nggak pernah ya. Ya bercandaan gue di gunung itu selalu yang namanya, kadang-kadang ada yang bercanda kuntilanak lah di gunung itu, kepala ngegelinding dan lain-lain, biasa aja gitu. Karena ya rame-rame. Karena kalau lu punya rasa takut dan selalu dipikirin, itu bakalan jadi atau timbul. Tapi kalau lu nggak mikirin sesuatu hal yang aneh-aneh, itu nggak bakalan jadi cuy. Jadi setan itu menurut gua ya, jadi setan itu akan terbentuk kalau rasa takut lu semakin tinggi. Bahkan ada beberapa orang ya sholawatan dan lain-lain, kalau dasarnya emang takut ya pasti akan berbentuk gitu. Sedangkan kalau orang-orang yang nggak punya pikiran kayak gitu ya biasanya nggak pernah berbentuk. Itu aja sih kalau menurut gua. Jadi semoga terjawab ya pertanyaan lu nih. Jadi kalau lu mau naik, lu wajib sama tim-tim yang memang kocak-kocak, atau ya jangan diem-dieman lah, karena nggak seru juga sih naik gunung sama tim yang diem mulu gitu. Oke, gue bakal bakal ngelanjutin ceritanya si Asep. Jadi si Asep ini kan dia tuh seturun dari gunung gitu kan, dia nih mau coba pulang ke rumah dulu coy. Jadi tuh dia mau ya udah deh gue coba dulu pulang kan. Dia jalan pulang ke rumah, dan ternyata dia tuh belum sampai di rumahnya ya. Jadi dia baru masuk ke desanya doang. Nah pas masuk ke desanya ini, dia tuh kayak diliatin sama banyak orang gitu. Jadi kayak ini siapa gitu kan, kayak warga asing siapa gitu. Sesekali bahkan ada warga yang mikir, wah kayaknya ini si Asep. Tapi mereka kayak sungkan atau enggan negor, takutnya salah gitu kan. Dan Asep pun merasa bahwa ketika masuk kampung dia sendiri, dia tuh banyak yang merhatiin. Nah sedangkan si Asep ini nggak sadar dengan penampilan dia sendiri coy. Dia nggak sadar sama sekali.
Dia jalan terus sambil diperhatiin banyak orang, sampailah dia di yang menurut dia yakin bahwa rumah gua tuh di sini gitu. Dia sampai, ternyata rumahnya itu nggak ada cuy. Rumahnya itu nggak ada. Jadi ada bekas bongkaran rumahnya dia gitu, kayak rumahnya itu udah dibongkar aja gitu kan. Dia nengok, ini kayaknya rumah gua, tapi kok nggak ada bangunannya, kemana ya gitu. Perasaan gue pergi dari rumah tuh nggak lama dah, perasaan ya kayak baru sekitaran 1 bulan lebih lah gitu kan, belum nyampe 2 bulan. Dia nengok kiri kanan, cobalah nanya dia, karena memang dia muter-muter dulu. Dan dia tuh coba nemulah satu warga, ditanya, "Bu, rumah yang di sini kemana ya?" "Wah, rumah yang di sini tuh udah lama dibongkar," katanya. "Hah? Udah lama dibongkar? Kenapa?" gitu kan. Nah, si Asep ini belum ngasih tahu bahwa dirinya itu Asep gitu kan. Kenapa bisa dibongkar? Ya karena nggak ada yang nempatin, dan orang yang nempatin ini tuh dulu udah lama kabur gitu. Udah lama kabur. Emang seberapa lama gitu kan kaburnya? Ya kurang lebih 8-9 tahunan. Asep tuh langsung bengong dan diem dong. 8-9 tahunan. Kayak sambil mikir gitu. Dan gak lama si ibu ini bilang kan, memang masnya siapa ya? Keluarganya kah atau siapanya gitu? "Saya Asep." Ibu itu langsung kaget, "Asep? Masa iya sih?" "Iya bener Asep." Wah, yang bener gitu kan ya, intinya banyak lah kayak nggak percaya gitu, obrolan kayak nggak percaya. Dan lambat laun ternyata dijelasin, barulah percaya gitu. Tapi Asep ini tidak menjelaskan tentang kehilangan dia, maksudnya dia pergi kemana selama 9 tahun itu. Dari situ, oh yaudah makasih. Nah dari situ ibu itu nyuruh, ya udahlah pergilah ke saudara kamu aja gitu kan. Atau kalau memang kamu mau nginep di sini pun kamu bisa ke salah satu RT atau minta tolong dan lain-lain gitu. Dan dari situ ya udah deh saya pergi ke saudara aja gitu kan. Singkat cerita, setelah dari obrolan itu Asep pun pergi ninggalin kampung tersebut gitu kan. Karena Asep juga nggak bisa nyalahin, gara-gara ya memang udah 9 tahun lah, gila nggak pulang gitu kan. Dan Asep pun bingung gitu. Dan pas dia kayak ngeraba begini ke mukanya, kok ada jenggot gitu kan, kayak udah tua gitu. Dia tuh sempat ngaca ke cermin, yang bukan cermin ya, tapi kayak kaca rumah gitu. Dan pas dilihat, anjir, muka gue memang udah kayak tua gitu kan, kayak udah berubah. Wah, dari situ akhirnya ya udahlah, dia nerusin aja perjalanannya. Nah di perjalanan ini sebetulnya dia pengen ke rumah saudaranya, tapi nggak tahu kenapa hati dia tuh kayak terbagi dua coy. Jadi pas lagi jalan itu dia ngeliat salah satu gunung yang menurut dia kayak dia punya panggilan untuk datang ke sana, walaupun dia nggak tahu tujuannya sebenarnya mau ngapain ke sana juga. Jadi dia tuh jalan terus kan. Jadi dia tuh bisa dibilang udah jalan sekitaran 2-3 hari dari kampung itu ya. Jadi dia tuh ngeliat, apa ya, ngapain gue ke gunung ini. Tapi hatinya kebagi dua. Justru dia lebih dominan yang kayaknya gue mau ke gunung ini aja dulu. Kalau masalah urusan saudara gue nanti aja. Dia tuh terus tuh jalan. Dan ternyata gunung ini adalah yang disebut namanya Gunung Merapi cuy. Dia jalan terus, ya bisa dibilang jalannya tuh lumayan cukup lama. Sampai untuk ke kaki Gunung Merapinya tuh ditempuh sampai 8-9 harian lah ketika jalan. Nah sebelum dia sampai, katakanlah misalkan 1 harian lagi dia jalan, dia tuh masuk ke salah satu kampung atau ke salah satu desa gitu. Dia masuk, dia ngelihat satu orang anak lagi nangis. Keanehan ketika Asep ini udah berubah total dan diselamatin, dia tuh kayak seolah-olah bisa ngelihat sosok demit atau setan. Tapi Asep ini udah nggak takut lagi cuy dengan sosok-sosok tersebut gitu. Kayak ya udahlah, masing-masing selama lu nggak ganggu, gua nggak ganggu, ya bodo amat. Lu nampakin atau di depan muka gua pun lu nggak ngapa-ngapain, ya silahkan aja gitu kan. Dia ngelihat sosok anak-anak ini nangis, dan ternyata anak ini nangis gara-gara di depan si anak ini ada sosok penampakan ya mungkin gadis berumuran sekiraran 8 tahun atau 9 tahunan lagi di depan anak ini. Dan kenapa alasannya nangis? Mungkin gara-gara muka dari si sosok ini itu nggak beraturan coy, ya bisa dibilang hancur dan nyeremin gitu ya. Ya wajar lah anak kecil takut gitu kan. Akhirnya Asep ini jalan dan dia ngucapin salam ke
ibu-ibu yang ada di situ gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu-ibu ini kaget karena pakaian dari si Asep ini itu pakaiannya tuh compang-camping ya, maksudnya nggak compang-camping banget sih, maksudnya kayak dekil, kucel, terus jenggot juga kemana-mana ya, intinya dekil banget lah. Sempat ada rasa khawatir gitu sama si ibunya ini tuh, kayak takut wah ini jangan-jangan orang gila gitu kan. Tapi ya udah deh, mungkin punya kepercayaan sendiri. Pas udah kayak gitu Asep tuh bilang, "Bu, anaknya kenapa nangis terus?" gitu kan. Si ibu ini ngejelasin, "Nggak tahu Mas, dia tuh sering nangis mulu," dan heran padahal udah masuk ke dalam terus dibawa keluar juga masih tetap nangis. Saya juga bingung apa sakit, padahal udah diurut, udah ke dokter tapi nggak bisa. Akhirnya Asep ini kayak menawarkan jasa gitu, "Boleh nggak Bu saya bantu biar nggak nangis lagi?" Ya syukur-syukur bisa gitu kan. Ibu ini sempat kayak curiga gitu kan, mau ngapain nih gitu, tapi nggak macem-macem kan Mas, dia bilang. "Enggak kok Bu, nggak apa-apa." Akhirnya Asep ini mendekati si anak tersebut dan kayak, "Bu, saya boleh minta tolong ambilin air 1 gelas aja nggak?" gitu kan. "Oh boleh." Tapi anaknya sambil dibawa cuy, karena ya takut kan, namanya juga orang baru kenal, dibawa masuk ke dalam dan dikasihin 1 gelas itu. Kayak dibacain doa sesuatu gitu, diminumin doang cuy, diminumin doang. Dan setelah diminumin, sisa airnya itu dibuang ke sumber sosok tersebut. Dalam hati si Asep ini bilang, "Lu pergi, jangan di depan ini anak ini ketakutan. Udah ya, lu jangan kemana-mana. Dan nanti lu bakalan gua antar dah ke tempat yang memang habitatnya lu," gitu. Dari situ sosok itu tuh kayak pergi aja. Dan anak kecil tersebut tuh langsung nggak nangis lagi cuy. Langsung total nggak nangis lagi. Dan dari situ ibunya tuh minta terima kasih, dan bingung kan cara ngebales jasanya tuh kayak gimana. Dan pada akhirnya Asep ini cuman bilang, "Saya cuman minta pakaian bersih, pakaian bekas tapi bersih, dan kalau boleh saya minta 1 sarung aja Bu buat saya sholat, karena saya sholat selalu pakai pakaian kayak gini, saya bingung," dia bilang gitu kan. "Oh ya udah siap, ditungguin ya." Tungguin masuk ke dalam dan ternyata dikasih yang namanya uang juga, dikasih pakaian bersih, malah masih bagus banget, dikasih sarung, bahkan sejadah pun dikasih bonus cuy, dikasih bonus sejadah gitu. Iya, Asep tuh ngerasa terbantu banget dan terima kasih banget dong atas bantuannya itu gitu kan. Dan ibu itu nanya kan, "Masnya ini siapa namanya?" "Ya panggil saja Asep," gitu. "Dan mau kemana?" Dijelasin lah kalau Asep ini mau ke salah satu gunung, gunung yang ada di depan dia gitu kan, yang kelihatan, "Oh mau ke Gunung Merapi ya." Dari situ Asep baru tahu ternyata gunung itu adalah Gunung Merapi gitu kan. Ditanya tujuannya mau ngapain, kayak kepo aja ibu-ibu, namanya ibu-ibu kan kepo pasti ada gitu kan. "Ah nggak tahu Bu, saya mau ya jalan-jalan aja lah, healing," dia bilang. Dalam hati si ibu ini mungkin berpikiran, wah mau bertapa nih kayaknya gitu kan, dukun nih jangan-jangan gitu. Tapi ya ibu-ibu itu nggak terlalu kepo-kepo banget lah, mungkin dipendam dalam hatinya. Dan dari situ pun ibu-ibu ini ngucapin terima kasih dan Asep pun berpamitan coy. Nah dia pamitan dan kondisi pada saat itu bisa dibilang jam 3 atau jam 4 sorean lah ya. Dia tuh pergi dan gak lama, sekitaran udah jarak lumayan cukup jauh dari si rumah ibu ini, itu nongol lagi cuy, gadis yang nakut-nakutin si anak kecil tersebut. Nah si gadis ini jalan di sampingnya. Asep sadar, dia nengok doang begini. Dan Asep itu cuman bilang, "Udah yuk kamu ikut, nanti kalau dapat yang tempat yang bagus nanti kamu saya tinggal di sana." Ikut tuh. Dan di situ pun Asep tuh kayak ngobrol dengan sosok ini. Banyak orang-orang yang merhatiin Asep ini ya berpikiran dia tuh orang stres gitu, orang ODGJ lah ya, jalan aja. Bahkan karena memang sebelumnya dikasih uang, dia tuh sempat mampir beli makanan juga. Ya udah, dia tuh sambil ngobrol, "Kamu mau makan apa?" gitu nanya. Seolah-olah kayak, bahkan gara-gara keanehan tersebut, tukang warungnya tuh kayak enggan buat menerima duit tersebut, kayak anjir ini orang gila kali ya. Jadi kayak pas udah beli dan uangnya tuh nggak diterima. Di situ dia jalan terus, singkat ceritanya sampailah dia di bawah kaki gunung, dan di situ pun jauh dari desa kan, dan nggak tahu desa mana, jalur mana. Jadi dia tuh naik ke Merapi itu bukan jalur yang memang pada umumnya pendakian gitu kan. Sampai di kaki gunung ini dia juga sholat dulu. Setelah sholat si gadis ini masih nungguin gitu kan, masih kayak yang ngikut-ngikut terus dari sini. Setelah selesai sholat Asep ini bilang, "Udah kamu mendingan tinggal di sini aja, jangan pernah ganggu anak kecil atau ganggu manusia lain, karena
Mereka ini takut dengan sosok muka kamu. Iya, kamu nggak nakal, nggak bandel, nggak nakut-nakutin mereka, tapi dengan perwujudan kamu yang kayak gini, kamu nggak bisa juga. Dari situ sih di sini gara-gara udah disuruh kayak gitu, tiba-tiba pergi aja coy, pergi aja nggak tahu kemana gitu kan. Akhirnya ya setelah selesai sholat, setelah ngobrol dengan ini nyuruh pergi juga, dia tuh Asep tuh mikir kan, itu gua ngapain ya kesini, mana dia tuh mikirin tentang dia hilang 9 tahun coy, karena dia berpikiran kan gue baru sebentaran doang gitu kan, tapi kok gue bisa lama banget. Dan beberapa keanehan lain, Asep tuh baru sadar bahwa Asep ini ternyata kayak dia tuh udah nggak lapar cuy. Kalau misalkan ada makanan dia makan, tapi kalau misalkan dia nggak makan pun dia nggak ngerasa lapar. Itu yang paling aneh kata dia kan. Dan dia kalau misalkan ngeliat penampakan itu udah ya udahlah bodo amat gitu kan. Dari situ dia banyak pertanyaan yang nggak bisa dia jawab. Akhirnya gue juga bingung mau ngapain gue ke gunung ini, tiba-tiba datang aja. Akhirnya setelah dia selesai sholat, ngelamun, mikirin banyak hal, mungkin sekitaran jam 9 atau jam 10 dia jalan cuy. Dia jalan nembus salah satu belantara hutan. Jalan terus. Di sepanjang perjalanan ini dia dihadang dengan sosok genderuwo yang nyeremin banget. Sosok genderuwo itu ngehalangin jalan si Asep ini kan. Pas lagi dihalangin ini, dia ditanya kan, tolong minggir, saya mau jalan, saya mau lewat. Sosok genderuwo ini bilang, lu mau ngapain ke kawasan gua? Ini bukan daerah lu, ini bukan daerah kekuasaan lu ya. Lu pergi aja dari sini, ngapain juga lu masuk-masuk ke sini gitu kan. Asep itu cuma bilang, ya gue mau jalan ke depan, gue juga kagak tahu mau ngapain ini, gue mau jalan ke depan aja. Udah lu jangan ngalangin. Sosok genderuwo ini kayak kesel dan geram. Lu kalau udah masuk ke daerah sini, lu nggak bakalan bisa pulang lagi. Asep tuh cuman bilang, udah, perkara gue bisa keluar atau enggak itu urusan belakang nanti, yang penting gue mau lewat. Dan Asep tuh kayak sambil melotot agak kesel. Tiba-tiba sosok genderuwo itu hilang, pergi, entah takut entah gimana gitu kan, nggak tahu juga, tiba-tiba pergi aja. Dan Asep pun jalan lagi. Dan pada saat itu jalan itu beneran gelap kan, harusnya malam, tapi Asep ngerasa ada penerangan, kayak jalannya tuh terang sendiri coy. Kiri kanan memang gelap, tapi jalan yang dia mau lewat tuh kayak udah diarahin aja gitu, terang sendiri kan. Dia jalan dan ketemulah dari kejauhan itu ada kayak pencahayaan lampu. Ya lampu-lampu obor-obor kayak gitu. Dia masuk, ternyata di situ ada salah satu perkampungan. Ada salah satu perkampungan gitu kan. Masuk ke dalam, ke jalan. Dan di situ tuh memang udah kondisinya mungkin udah larut malam kan. Asep pun sadar diri gitu. Wah, berarti warganya udah pada tidur kali ya. Dari situ dia nyari lah, dia jalan aja, dan ternyata di situ kayak ada pos, mungkin ya sejenis pos kamling gitu lah buat tempat orang ronda. Dia sampai di situ, dia cuman duduk aja, apa gue istirahat di sini ya? Karena gue mau minta tolong pun bingung, dan mau ngegedor rumah orang juga nggak mungkin karena ya udah malam gini ngeganggu orang banget lah. Akhirnya dia coba istirahat, dan dia lama kelamaan karena capek mungkin lelah tertidur, bilang tidur. Dan pas kebangun karena dia sadar dia mau sholat subuh, dia kebangun. Ternyata kampung yang tadinya dia lihat itu tiba-tiba hilang coy, nggak ada kampungnya. Jadi si Asep ini dia tidur di salah satu pohon yang gede banget, dan tengah-tengahnya itu bolong. Ya mungkin gara-gara faktor pohon lama kali ya, maksudnya pohon tua gitu. Tengah-tengahnya tuh bolong, jadi dia bisa kayak neduh, dan nggak ada yang ngeganggu dia gitu. Kayak ya udahlah, nggak mau banyak mikir. Akhirnya dia tayamum, dia sholat subuh, dan setelah sholat subuh dia jalan lagi, dan lambat laun siang pun tiba gitu kan. Siang tiba, dan pas lagi jalan gitu dia ketemu sama satu aliran sungai. Alhamdulillah gitu kan, dia dapat air juga. Akhirnya dia minum, dia bebersih, bahkan dia mandi di aliran sungai tersebut untuk ganti baju yang lebih bagus gitu kan. Dan dia juga nggak lupa buat nyuci baju yang dia pakai gitu kan. Ternyata pas dipakai dekil banget cuy, pokoknya udah dekil banget, udah kotor banget gitu kan. Udah dicuci, dia pun cepat ngejemur dulu, dan dia santai lah dekat sungai itu. Nah pas lagi dekat sungai itu santai, nggak lama itu ada kayak semacam musang gitu. Mungkin dia mau minum, dan gak lama tuh ngedeketin si Asep ini. Kok tiba-tiba musang ini udah ngedeketin gitu kan.
Asep juga karena nggak punya makanan mau ngasih makanan pun bingung kan. Kayak dalam hatinya, lu ngapain sih ngedeketin gue gitu. Dan Musang ini nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong, diem aja. Kayak muterin dan nemenin si Asep ini. Nah pas udah bajunya mulai ya nggak terlalu kering lah, masih basah-basah gimana, dia tuh nyari dahan, udah kayak beginin lah, biar ke angin-anginan terus. Dia tuh jalan dan gak lama si Musang ini jalan di depan dia. Jadi seolah-olah yuk ikut gua gitu kan, jalan. Asep pun kayak ngerasa kayaknya gue disuruh ngikutin Musang ini deh gitu. Dia jalan gak lama ketemu sama orang cuy. Dia jalan ketemu sama orang, ketemu sama sekitaran 3 orang lah. Dan kelihatan dari muka mereka ini, mereka tuh kayak lagi kepanikan, kayak gimana ya, kayak nyasar atau ketakutan gitu. Pas ketemu sama si Asep ini kayak dianggap tuh Asep ini adalah setan atau demit gitu. Ampun gitu kan. Dan Asep langsung nyapa dong, saya bukan setan, saya bukan demit gitu kan. Kalian kenapa? Akhirnya karena memang 3 orang ini ngerasa ya emang itu bukan setan gitu kan, dijelasin lah bahwa dia tuh nyasar coy. Jadi nyasar dan nggak tahu kemana harus pulang gitu. Dan dia nih salah 3 orang pendaki. Dari situ, oh gitu, yaudah yuk kalian ikut saya. Kalian tadi nyasar dari mana, jalannya kemana gitu. Dan dalam hati si Asep ini bilang, lu kalau memang tahu jalan, ke si Musang ya gitu, lu kalau memang tahu jalan tolong dong kasih tahu jalan gua, biar si 3 orang ini bisa ngelanjutin lagi dan gak kenapa-napa dan gak jadi khawatir buat para pendaki lain. Si Musang ini kayak ngerti, jadi nunjukin jalan. Bahkan 3 orang ini tuh kayak heran dan kaget, kok bisa Musang ini ngasih jalan. Dikasih jalan ya mungkin lumayan cukup lama. Dan itu ternyata bener sampai jalur pendakian. Dan 3 orang ini ngucapin terima kasih. 3 orang ini ngucapin terima kasih dan bilang, masnya mau kemana? Masnya mau kemana gitu? Enggak, kalau saya warga lokal di sini yang sedang nyari kayu. Jadi si Asep tuh berdalih alasan tuh kayak gitu. Oh kayak gitu. Ya udah mas, makasih ya. Dan si 3 orang ini tuh memang tidak terlalu banyak cerita dia tuh berapa lama nyasar, karena sepanjang perjalanan mungkin 3 orang ini kayak takut tapi bingung juga siapa yang harus dipercaya, karena ada 1 orang ini ya udahlah dia percaya aja dah kan. Dan kelihatan dari raut wajah mereka tuh kayak udah pasrah aja cuy gitu kan. Sampai dan dari situ pun Asep pun pamitan. Dan iya si 3 orang ini juga nggak bisa ngasih apa-apa, sebenarnya sempat nawarin buat ya udah yuk balik ke tenda atau turun ke bawah nanti biar saya kasih upah atau kayak makanan dan lain-lain, tapi Asep nolak, udah kalian turun aja, hati-hati. Dari situ mereka berpisah dan Asep ini masuk lagi ke jalur lain, maksudnya nggak masuk ke jalur pendakian. Si Musang ini lagi-lagi di depan dia coy, di depan dia terus jalan sampailah ketemu salah satu desa. Sebetulnya Asep ini kan bukan pendaki ya, jadi kalau ketika ketemu desa di gunung itu kayak ya udahlah mungkin beneran ada desa, nggak punya tuh pikiran yang namanya desa gaib lah, desa apa, dia masuk. Dan si Musang ini setelah sampai desa itu pergi cuy, nggak tahu kemana. Dan saya tuh berpikiran kayak oh mungkin gue mau diantar ke sini doang kan. Dia masuk ke salah satu desa itu, bener di desa itu banyak lalu lalang warga biasa-biasa aja, normal ya, nggak terlalu kayak pakai zaman dulu, normal lah, maksudnya kayak pakai kaos oblong terus celananya celana komprang. Ya walaupun ceweknya masih ada yang pakai sarung ini ya, sarung apa sih namanya, sarung kebat kalau bahasa Sunda gue bilang. Dia terjalan sambil nengok kiri kanan dan kelihatan juga dari warga situ tuh kayak biasa-biasa aja. Dan gak lama datang 1 orang, ditanyalah, kamu mau kemana? Saya juga bingung mau kemana. Dari situ ya udah kamu jalan, kamu saya antar ke warga atau bisa dibilang sesepuh di desa ini. Pada saat itu Asep ya udahlah gue ikut aja. Dan Asep pun bingung kan pada saat itu, dia tuh sebenarnya nggak punya tujuan apa-apa coy. Diantar lah ke salah satu sesepuh di sana, diantar dan dia sampai di sesepuh sana. Pas udah sampai ini benar-benar dijamu dengan makanan yang enak-enak gitu kan. Tapi hal yang paling bikin kaget adalah penglihatan Asep, makanan yang menurut enak itu tuh makanan busuk. Bahkan ada daging, itu tuh daging yang dilalerin coy. Buah-buahan ada, kalau kayak buah pisang gitu, tapi buah pisangnya itu udah busuk. Asep tuh dalam hati mikir, kok gue disuguhin makanan yang busuk begini ya, ini apa? Asep tuh belum punya pikiran aneh-aneh.
Dari situ tuh si sepuh ini bilang silahkan dimakan, maaf kalau makanannya nggak enak. Tapi kan bingung Asep tuh langsung ngomong, dong kenapa saya dikasih makanan yang busuk kayak gini, atau bisa dibilang ya makanan tidak layak untuk dikonsumsi lah gitu kan. Si sosok sesepuh ini kayak heran dan kaget gitu dong, kok bisa gitu ini orang tahu gitu kan. Dan sesepuh ini langsung balik berdiri, dia tuh langsung ke belakang rumah, dan tiba-tiba dia muncul lagi dengan sosok yang benar-benar nyeremin. Dan sosok yang nyeremin ini adalah sosok yang dilihat pada saat pertama kali Asep datang ke Merapi ini. Sosok genderuwo yang nyeremin, yang sebelumnya itu perawakannya agak gede, tapi ini kayak manusia normal. Oh, jadi lu yang niat mau macem-macem dan mau ngapa-ngapain gua gitu. Dan Asep tuh langsung cabut dong dari dalam rumah tersebut dan keluar. Dan pas dia keluar dia kaget, yang tadi suasananya masih terang benderang kayak siang, tiba-tiba jadi gelap gulita kayak ya udah malam aja gitu kan. Asep masih heran dengan situasi dan kondisi di situ gitu, kayak kok bisa sosok itu keluar dong. Sosok itu bilang, lu gak bakalan bisa lari kan udah gue bilang lu gak bakalan bisa kabur dari tempat sini, lu bakalan gue jadiin budak di sini. Dari situ Asep tuh mikir kan kayak, apaan sih gue jadiin budak, orang gue kesini juga nggak tahu, nggak jelas, gabut juga, tiba-tiba gue mau dijadiin budak, orang gue cuman kesini mau main doang gitu kan. Dari situ si sosok makhluk ini manggil lah temen-temennya. Ya mungkin ngerasa nggak kuat kali ngelawan si Asep, ya zaman sekarang gitu kan, kalau nggak berani ya panggil temennya gitu kan, beraninya keroyokan doang, dipanggil semua set. Si Asep ini cuma bilang, lu beraninya keroyokan ya selalu dah, udah ya gue mau pergi. Asep ini tidak mau yang cari masalah, entah dengan manusia entah dengan sosok kayak begitu. Udah, gue nggak mau cari masalah, gue mau pergi. Asep ini mau pergi nih dari tempat tersebut, dia jalan ke belakangnya, dan tiba-tiba kayak ada yang lempar sesuatu dari belakang. So dilempar lagi tuh, dan itu kerasa ke badannya, aduh gitu. Terus ditengok lagi, anjir gue dilemparin dong. Asep ini langsung ngebentak dong, lu niat gangguin gue gak bakalan bisa, dan lu jangan pernah macem-macem dah, lu bisa bikin perhitungan kayak gitu gue pun bisa, kata si Asep. Dari situ Asep pun ngambil balokan yang memang dilemparin lagi cuy, jadi kayak orang tawuran aja main lempar-lemparan gitu kan. Dari situ mereka lempar-lemparan, dan Asep baru sadar bahwa badannya ini lebam-lebam kesakitan gara-gara akibat lemparan kayak gitu, dan ngerasa kalau dia tuh nggak bisa ngelawan atau ya kalah lah intinya gitu kan. Asep ini coba ninggalin dengan setengah berlari cuy. Ya udah gue lari dah, kagak mungkin gue ngadepin kayak beginian rame-rame. Dia lari terus tapi nggak pernah bisa keluar dari sosok kampung ini atau dari desa ini. Dia tuh heran, anjir gue lari perasaan udah lama banget, udah jauh, tapi nggak bisa. Dan dia tuh kayak inget dengan ya pesan-pesan dari sebelumnya lah, mungkin dari ayah angkatnya yang dirawat pada saat itu kan. Dia tuh duduk sila sambil sholawatan. Bahkan dia ngerasa bahwa dirinya tuh dipukulin, dilemparin, ditimpukin, tapi dengan menjem mata terus aja. Tadinya yang banyak mukulin, ngehantemin terus, itu tiba-tiba lambat laun tuh ngilang cuy. Sosok tersebut tuh ngilang, set hilang. Dan ketika hilang, Asep baru ngebuka matanya. Dan pas lagi ngebuka mata, ternyata sosok-sosok itu udah hilang aja dan gak tahu kemana. Wah, alhamdulillah, sosok itu ternyata udah pergi dan udah cabut gitu kan. Asep ini bangun tapi dengan badan yang kesakitan gitu kan. Dan gak lama dia jalan, dia tuh ketemu dengan salah satu gapura, dan ternyata itu bisa keluar. Dan pas keluar itu ada sosok musang lagi cuy. Sosok musang ini kok ada lagi ya, ini musang ngapain sih, tiba-tiba ngebantuin gitu kan, tiba-tiba ngasih jalan yang sesat gitu kan masuk ke desa. Dan itu antara dia mau ngikutin lagi atau enggak kan, tapi dengan jalan sambil terhuyung-huyung, dia tuh tetap ngikutin si musang tersebut. Dia ngikutin dan dibawa lagi lah ke salah satu sungayan yang dia pernah ke situ lagi kan. Dia sampai ke sungai itu kayak ngapain ya, ya udah mungkin gue disuruh bersih kan, mandi tuh. Dan kondisi pada saat itu masih malam cuy, mandi. Dan pas keluar dari sungai tersebut atau air tersebut, badan dia langsung fresh, segar lagi. Dia tuh nggak terlalu ngeh kan sama si musang ini karena udah mandi.
pas udah mandi gini dia ngelihat ternyata di situ ada sosok cewek cantik banget, tapi kondisi dengan nggak ngelihat ke si Asep ini ya, nggak ngintip lah intinya gitu kan. Wah, kok ada cewek tiba-tiba gini kan. Waduh, buru-buru lah Asep nih pakai baju. Dan pas lagi mau disapa, kamu siapa gitu ya, lu siapa gitu. Tiba-tiba si sosok cewek ini kayak terbang melayang kayak kunti gitu, tapi bukan perwujudan kayak kunti, kelihatannya cantik gitu. Pergi aja. Dan sebelum mau pergi itu sosok itu kayak senyum doang. Dari situ Asep kayak, lah aneh banget gitu kan, kayak heran. Nah dari situ sosok itu cewek itu hilang dan Asep pun ya udahlah sholat, karena dia juga udah nggak tahu kan ini tuh subuh isya atau apa, yang penting dia sholat aja gitu. Dia sholat dan setelah sholat nggak lama ada yang namanya kayak orang masih ya sepantaran mungkin dengan si Asep ini, dia bilang ya kamu perjalanan kamu udah selesai gitu, dan ya manfaatin apa yang kamu bisa, bantu orang dengan apa yang kamu bisa, kalau bisa jangan jadi tersesat lagi gitu. Ya intinya kayak seolah-olah dia tuh dapat sesuatu hal yang apa ya namanya istimewa lah ya, mungkin kalau orang-orang sekarang punya mungkin doanya mustajab gitulah, kalau dia doa selalu dijabah gitu, tapi ya nggak tahu juga ya. Nah akhirnya setelah obrolan panjang dari situ, banyak penjelasan yang diarahin orang situ, Asep ini sempat nanya, lu tuh siapa? Tapi sosok ini nggak ngasih tahu. Dah, kamu nggak perlu tahu saya. Yang penting ya kamu nanti cobalah ziarah ke beberapa tempat dan minta namanya ya ziarah aja lah, terutama ke orang tua kamu dulu. Kalau sebelum ziarah ke orang lain, kamu harus ziarah ke orang tua kamu dulu. Nah dari situ baru inget dong, Asep ini ternyata memang Asep ini punya orang tua yang memang sudah meninggal dari situ. Wah iya ya. Dari situ kayak keingetan dan dia pun pengen buru-buru pulang dan pengen buru-buru ziarah ke orang tuanya. Dan si sosok ini pun langsung pergi ninggalin si Asep. Dan setelah pergi Asep pun langsung buru-buru jalan ke bawah gitu kan. Dan yang paling aneh adalah dia jalan ke bawah itu mungkin gak nyampe 5 atau 10 menitan, dia udah sampai di kaki gunung si Merapi ini. Dan pas udah sampai gunung ini mulai kelihatan lah yang namanya mulai memasuki ke pagi atau kayak ya udah mau pagi lah gitu, udah pagi. Dan dia tuh jalan terus seolah kayak dia tuh jalan tuh nggak, jalan dia menurut dia lama, tapi kok tiba-tiba udah sampai aja di makam atau di kuburan si orang tuanya. Dan ketika udah sampai di kuburan orang tuanya, dia tuh kayak diliatin bahwa kedua orang tuanya tuh masih ada dan senyum ke dia gitu. Dan gak lama langsung lah dia tuh kayak nangis, kayak bercucuran, dan si orang tuanya itu cuman bilang, ya lu jangan pernah ngelakuin hal bego lagi gitu, maksudnya jangan sampai bunuh diri, dan nanti gue udah meninggal tapi ya lu masih banyak tujuan hidup lain, ya lu terus maju aja ke depan gitu pada intinya. Dan setelah dari ngomong kayak gitu, seseorang tuanya pun pergi, dan gak lama itu ada keluarga atau saudara dari si almarhum ibu atau dari ayahnya gini. Dan dari situ pun langsung nangis, ditanya gitu kan, kenapa lu bisa ngilang, pokoknya banyak banget pertanyaan. Dan Asep pun tidak bisa menjelaskan dong jawaban-jawaban itu, dan ya udahlah yuk kita pulang aja ke rumah gitu kan. Akhirnya Asep dibawa pulang ke rumah keluarganya gitu kan. Dan dari situ udah tuh nggak ada maksudnya Asep tuh ngejelasin tentang kejadian dia selama dia hilang tuh kayak gimana gitu kan. Dan keluarganya pun antara percaya dan enggak, tapi memang ada beberapa hal yang kenapa bisa dibilang percaya. Jadi Asep tuh ada momen dimana nyembuhin orang sakit, ya nyembuhinnya tuh bukan dalam arti nyoba nyembuhin yang gimana-gimana sakit yang parah ya, tapi kayak nyembuhin orang, bisa nyembuhin orang kesurupan gitu. Dan ada beberapa kayak yang tadinya diangker-angkerin sama orang tuh tiba-tiba kok suasana jadi nggak angker, bahkan menurut orang di sini selalu ada penampakan, tapi ketika ada Asep atau menurut Asep udah kok insya Allah nggak ada, ya beneran nggak ada gitu. Dan ya bisa dibilang jadi orang terpandang lah si Asep ini ketika udah pergi ke sana, dan dia diangkat sebagai salah satu guru ngaji, jadi ustadz lah di kampung tersebut. Dan ya begitulah cerita dari si Asep ini ya. Buat lu yang seneng dengan cerita Asep, ya udahlah ya, mungkin nextnya gue bakalan ceritain tentang si Yanto lagi kali ya. Ya sesuatu hal yang bisa lu ambil dari cerita ini silahkan lu ambil, yang buruk silahkan lu buang. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.